Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati anggota pengurus Dewan Mustasar Besar Nahdlatul Ulama, yang terhormati para tuan guru, para ustadz, para tokoh, para sepuh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jelaskan mungkin kita yang pelungguh bisa berjumpa, bisa bersilaturahim di tempat niki, di madrasah niki, di pondok pesantren niki yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kemuliaan, yang pernah dan sering dihadiri oleh pendiri Nahdlatul Ulama ini dan tercinta Al-Maqrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah, dari tadi dari Bapak Tuan Guru banyak menyampaikan, dari pengurus dan lain sebagainya, semuanya rekan-rekan sahabat yang dari Madrasah Sholatiyah dulu banyak hadir di tempat ini, yang sangat bersyukur kita bisa bersama dalam memperjuangkan Nahdlatul Ulama, ngiring pekayunan ini di atas cinta Al-Maqrullah Maulana Syekh. Alhamdulillah, yang terus bersyukur di setiap kehadiran tiang di tengah-tengah pengurus kami, murid-murid ini tiang pengurus kami adalah jamaah Nahdlatul Ulama, adalah kecintaan pendiri Nahdlatul Ulama, begitu juga kecintaan umumnya dan juga kecintaan tiang sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama terus berkembang, bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, bisa terus berkembang di luar Nusa Tenggara Barat. Umumnya memimpin Nahdlatul Ulama selama 21 tahun, 4 periode. Beliau memimpin Nahdlatul Ulama sejak Muktamar 10 di Praia, 11, 12 di Anjani, dan 13 di Mataram, dan Muktamar 14 kemarin yang terpilih menjadi ketua umum besar Nahdlatul Ulama. Umumnya selama 4 periode sudah sangat luar biasa. Zaman Bapak Maulana Syekh dulu, Madrasah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia ini berjumlah 700. Begitu dipimpin oleh Munah selama 21 tahun, makin Madrasah Nahdlatul Ulama yang tersebar di 24 provinsi ini berjumlah 1.500 madrasah. Allahu Akbar. Sangat luar biasa. Munah terus mengembangkan Nahdlatul Ulama, terus menyebarkan kebaikan di Indonesia dengan terus menyebarkan bendera Nahdlatul Ulama. Umuna Haji Siti Rahman Zainuddin Abdul Majid adalah putri kesayangan Yunda Al-Maqrullah Maulana Syekh, yang sering beliau sampaikan kalau yang lagi berbicara selalu beliau sampaikan, Umi Mekno paling tunahku, Umi Mekno pepaduku, pepadu balok majiknya. Lalu ini nama ya, wah sudah jadi menteri, jadi presiden. Itu bahasanya. Itulah sangat banyak kecintaan Bapak Maulana Syekh kepada umat, sampai terakhir beliau diberikan surat kuasa untuk mengurus Nahdlatul Ulama, mengurus madrasah dan seluruh kekayaan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, lulusan ini bisa ngiring umat selama 21 tahun. Semoga selama 21 tahun ini ngiring itu semua pun menikah sami'na wa ata'na. Karena kadar keimanan kita itu bisa dengan sami'na wa ata'na. Bisa dilihat dari sana ya. Dari keimanan kita itu bisa dilihat dari sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami setia. 21 tahun beliau memimpin Nahdlatul Ulama sejak ditinggal oleh ayahanda beliau, pendiri Nahdlatul Ulama. Jarak 27 hari beliau ditinggal oleh suami beliau tercinta, Hamidah tercinta, almarhum Dr. Anis Haji Lalakuni Nusantara. Beliau adalah ketua umum PBNW hasil pertama ke-9. Alhamdulillah, yang tunggu semua harus bersyukur. Umumnya bisa rawat ke tempat tunggu di sini. Kalau dia baru 2 kali, saya memberi hisan tadi untuk datang ke tempat ini. Alhamdulillah juga yang bersyukur
bisa nyampe di sini, bisa bersilaturahim dengan pengurus kami. Sejak yang terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Muktamar 25 sampai 27 Juni 2019 di Mataram. Setelah itu yang terpilih dan Hultah MUI ke-84 di Anjani yang dilantik menjadi Ketua Umum di sana oleh Pengguna Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dari sejak itu itu yang satu yang akan turun, yang akan hadir ke tengah-tengah tubuh jamaah penelitian, ke tengah-tengah tubuh murid-murid penelitian dengan satu niat untuk mempersatukan tubuh sami. Sapunang tubuh sami ada lagi namanya Anjani Pancor Sampuna. Ini itu satu yang didirikan oleh Nidja Al-Mahfullah Maulana Syekh. Semua itu adalah murid-murid penelitian yang datang ke tempat dulu hanya untuk menyatukan. Jadi Zainuddin Sani datang ke sini bukan untuk memecah belah dulu, yang datang ke tempat dulu untuk menyatukan. Jangan lagi ada hal-hal yang negatif, jangan lagi ada pertengkaran, jangan lagi ada percekcokan antara kita warga yang betul. Ini jangan lagi ada, yang sudah. Nih, kita di sini satu dalam Nahdlatul Ulama. Kita di sini satu sebagai murid Bapak Maulana Syekh. Dulu yang dipercecokkan hanya satu, pemimpin perempuan yang dipermasalahkan, yang katanya pemimpin perempuan tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Tapi setelah Muktamar 10 di Praga, fatwa para dewan mustasar membolehkan pemimpin perempuan. Tapi itu terus menjadi masalah. Tapi itu terus sebagai tameng untuk yang tidak setuju dengan pimpinan. Selama 21 tahun karena tidak setuju mereka, akhirnya pada 11 Juli 2014 berdirilah Nahdlatul Ulama yang baru yang didirikan oleh oknum yang mengaku diri Nahdlatul Ulama. Dari sejak itulah Pengguna Hajjah Siti Rahman Zainuddin Abdul Majid meminta pendapat semua pengurus dan dijajari pun beliau, dan di sana tiang yang pertama kali berbicara bilang kita tuntut ke pengadilan. Kenapa tiang keras menuntut ke pengadilan? Untuk menjaga meruah Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Ulama yang sah pada tanggal 1 Maret tahun 1953 itu berdirinya Nahdlatul Ulama. Tiba-tiba 11 Juli 2014 ada pendirian Nahdlatul Ulama baru. Itu yang sangat tidak terima, karena seolah-olah kita mempensiunkan Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Itu tiang yang di depan menentang, dan tiang yang berani pertama kali menandatangani surat tersebut, dan masalah tuntutan kita ke pengadilan dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada 27 April 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan memenangkan Pengguna Hajjah Siti Rahman Zainuddin Abdul Majid menjadi Ketua Umum pemilik Nahdlatul Ulama yang sah. Allahu Akbar. Tahun 2016. Tapi masih ada yang tidak puas, terus berjalan sampai sekarang. Cuma mungkin yang perlu kita jelas ini? Alhamdulillah. Sampai makin pemimpin mama makin nih. Makin nih. Nih bangkong. Akhirnya tidak ada masalah Malik laki-laki aku Malik alasan. Nih bangkong nih pelok mama makin. Nih.
Jadi alhamdulillah karek tadi mudahan saya pada arus tobat, mudahan saya Amin. mengakui. Jadi islah tidak ada yang tidak mau islah. Ini tidak ada yang tidak mau islah. Tidak ada cerita orang tidak mau islah. Cuma satu masalahnya mungkin tidak mau mengakui kesalahan. Sangat gampang, sangat mudah untuk islah. Pertama mengakui kesalahan, dan yang kedua minta maaf, selesai masalah. Cuma mengakui kesalahan itu sangat sulit, sangat sulit. Karena orang besar, di pada tiang saat ini mikir tiang sama kayak Tunggu Sami, tiang mikir rakyat biasa, bukan pejabat, bukan napi-napi. Yang sama kayak Tunggu Sami, jari ditangkap, jadi sekat dengan melemah. Pengadilan pun menyuruh untuk berbaik kepada umumnya juga tidak pernah dilakukan. Beberapa kali sidang sampai ada persidangan yang menuntut umumnya sebagai pencuri juga ada. Kita hadapi, jadi tuntutan kepada umumnya itu sudah sangat luar biasa, jemaah. Sudah sangat luar biasa. Dari dianggap mencuri dan lain sebagainya. Untuk masalah ini saja sangat luar biasa. Yang menuntut itu cuma itu saja. Yang mengaku dirinya ini tanda tangannya ada, tuntutan di pengadilannya ada. Cuma Tunggu Sami tidak nikah, jadi selalu menganggap umumnya keras dan lain sebagainya, bukan. Cuma selalu umumnya dipersalahkan terus di setiap pengadilan. Coba alhamdulillah bagaimanapun untuk pengadilan selalu umumnya menang. Karena kita harus yakin yang hak itu pasti akan menang, dan yang batil itu pasti akan hancur. Kali tadi hebat. Alhamdulillah makin yang lunas Tunggu Sami semua sempurna, makin ada kecocokan di kalangan warga Nahdlatul, di kalangan pengurus organisasi, di kalangan madrasah. Karena selama dia menjadi pengurus wilayah Nahdlatul Nusa Tenggara Barat hampir 2 periode, sangat banyak madrasah yang pecah yang selesaikan, alhamdulillah selesai dan bersatu kembali. Sangat banyak pengurus yang pecah juga dan lain sebagainya. Hampir 2 periode enggak gawe tiang, bilang bulan, bilang minggu, arak doang dengan besia, arak doang 7. Makin ya mudah-mudahan keharap ini. Amin. Tunggu Sami harus bersatu makin. Tidak ada lagi NW yang lain. NW itu satu. Pimpinannya satu. NW ke DN2, DN3. Pendiri Nahdlatul menjadi PBNW pertama. Beliau Arab Hamzah Ngadi pertama. Haji Muhammad Zainuddin Nahdlatul Dunia Islam. Mungkin Muktamar ke-14 pemimpin Mama Denina Hamzah Ngadi kedua. Haji Muhammad Zainuddin Nahdlatul Dunia Islamiyah kedua. Jelas ya, Ma? Jelas. Tadi ada yang bertanya, Abau tempoh kalau TGB. Alhamdulillah setelah gempa bumi kemarin dari ujian Tunggu Sami, setelah itu arah lekan KLU langan ke Bekam, arah Bekam langan KLU, jemaah bertulis lebok ni ke pelok dia lebok karena dia sebalik yang suruh Bekam. Sekali itu bilang anak-anak lebalik selaput yang suruh meriak mau kak saya aku selaput ke Bekam. Yang suruh selaput bok ni ke bertulis kena TGB. Anggap yang ketua, nah bilang TGB siapa punya? Saya Pak Tuan, kan saya Tuan Guru Bekam. Dari sanalah tiang berpikir, mulai tiang berpikir dari sana, dari setelah gempa itu tiang berpikir, pantesan ini Maulana Syekh sejak tiang umur 4 tahun sampai akhir hayat beliau, tiang tidak pernah dipanggil TGB. Jadi panggilan Bapak Maulana Syekh kepada tiang Tuan Guru Bajang. Allahu Akbar. Jadi panggilan tiang ini Tuan Guru Bajangku, B Tuan Guru Bajangku kata. B Zainuddin Saningku, B Saningku, itu panggilan beliau ke tiang. Tiang tidak pernah dipanggil B TGB-ku, tidak pernah. Dari sana tiang berpikir, ya berarti Bapak Maulana Syekh sudah tahu kejadian yang ke depan bagaimana. Pantesan beliau tidak pernah memanggil tiang TGB. Tapi tiang bersyukur. Di Nahdlatul tiang tetap yang sampaikan di semua pengajian sampai KLU. Nahdlatul terus berkembang makin. Tambah banyak TGB makin.
Di Mertakau TGB juga Tuan Guru Burhanuddin. Niki juga TGB lagu Arah Ihsan. TGBI. Terus lagi Tuan Guru Anas, yang ada TGB kembali Tuan Guru Baok ya lagi Tuan Guru Baok. Jadi dia sangat bersyukur, sangat banyak TGB mungkin. Jadi penunggu kami kalau ada mengaku-ngaku diri TGB, ini dek sakit tangan. Saya nggak Bapak Maulana, saya tidak pernah membuat nama TGB. Yang beliau buat adalah Tuan Guru Bajang. Dia yang baru agak boleh cuma gempa niki terus tak kenal dengan KLU terus itu tukang bekam iya kan bertuliskan TGB Limbok iya lekan yang berpikir pantesan Bapak Maulana saya dulu tidak pernah panggil saya TGB si penuh arti ini penuh arti ini kan makanya sejak saat itu semua surat-surat yang diorganisasikan yang menjadi pengurus wilayah tidak pernah lagi memakai TGB selalu nama lengkapnya Tuan Guru Bajang, lalu beliau Muhammad Zainuddin Ansari. Iya, ini satu surat nanti. Bukan arah singkatan TGB mah. Arah kali singkatan kena TGB. Tidak bisa disingkat itu. Sekarang sudah tidak ada lagi, itu masa lalu. Masa lalu itu. Iya, harus paham ya. Paham dulu. Nah, itu semua dari Bapak Maulana saya, bukan dari dia. Nah, sekali lagi tadi disampaikan juga oleh pengurus saya untuk banyak hal dalam masalah untuk pengurus kami. Jadi alhamdulillah sejak umur 4 tahun juga Zainuddin Sami kecil niki juga sering dari sana yang pertama diajar wirid oleh Bapak Maulana dari sejak umur 4 tahun. Dari sejak umur 4 tahun di kamar beliau yang mulai diajar wirid pertama, terus dia lanjutkan, setelah banyak wirid yang beliau ajarkan kepada dia. Pertama wirid dites 40 hari ke depan, kadang-kadang 44 hari. Begitu beliau menyatakan lulus baru ditambah lagi. Beliau tambah lagi. Itu yang dia wiridkan setiap malam. Dan dari sejak dia umur 4 tahun, pertama beliau mengajar dia untuk sholat tahajud. Jadi dari jam 2 malam itu akan goprak si Bapak Maulana keduduk yang sudah ya. Namun dia ketika di Mataram telepon si Pak Umuna suruh duduk jam 2 malam sampai subuh mendek ketiga. Itu dia lakukan sejak dia umur 4 tahun sampai makin dia berumur 38 tahun. Allahu Akbar. Itu sebenarnya dari ini dan alhamdulillah Bapak Maulana saya. Jadi alhamdulillah juga sejak yang lahir sampai hari ini 38 tahun lebih beliau selalu membimbing dia yang sangat bersyukur juga yang masih mau dikunjungi oleh beliau sampai hari ini beliau alhamdulillah tetap mengunjungi dia terutama di saat yang lagi tahajud. Apapun permasalahan organisasi ini alhamdulillah Bapak Maulana kalau memang itu agak berat yang tawassul insya Allah beliau akan memberikan tiang solusi. Jadi bimbingan beliau sejak yang kecil sampai makin alhamdulillah masih yang kecil juga dulu sering diajak ke semua tempat pengajian, tempat-tempat rapat yang dulu di samping beliau selalu mengajak tiang untuk interaksi dengan pengurus organisasi, menyelesaikan masalah organisasi. Tapi pun masalah organisasi beliau selesaikan di depan tiang. Setelah itu beliau kasih tiang tangguh selesai masalah organisasi sampai beliau norehkan dia tangguh selesai masalah organisasi yang lawan dia mau pecat dia mau pekah dia mau pindah dan sebagainya. Jadi beliau selalu mengajarkan tiang bagaimana tugas kita berorganisasi dan mungkin setelah tiang besar tiang mengerti itu maksudnya mulai masa dulu dan itulah yang tiang pakai untuk menjalankan roda organisasi sejak dia menjadi pengurus wilayah. Nah, dia nonton Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah sampai makin dia masih menjadi ketua pengurus wilayah juga sampai akhirnya nanti akan kita lantik pengurus wilayah yang baru, yaitu kemarin dia umumkan di majelis pengurus wilayah yang baru adik dia Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin. Jadi pergantian kepengurusan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Barat perlu yang sampaikan ke pengurus kami. Pergantiannya itu tidak mengangkat pengurus baru, pengurus yang ada di dalam karena adanya
yang diangkat menjadi PB dan beberapa struktur sekretaris yang bawa semuanya ke PB. Jadi hanya menaikkan pengurus yang di bawah. Jadi tidak memasukkan orang baru di kepengurusan itu. Sampai nanti 2022 barulah akan Muswil ke-14 Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Jadi tidak menaikkan lagi pengurus baru yang ada di dalam SK juga yang menaikkan. Itu adalah prosedur organisasi yang dimanapun yang selalu berpegang kepada HDART organisasi. Alhamdulillah yang sampaikan juga makin ini kehadiran dia di tengah 50 juga bukan semata-mata sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ketempat pengusaha ini juga sebagai pesuruh seperti yang sampaikan sebagai merbok. Jadi saya mungkin saat ini ketua umum ini cuma jabatan. Aslinya tiang sampai memperkenalkan diri tiang sejak dulu ketua wilayah adalah menjadi merbok. Jadi nanti jangan menjadi merbok di Nahdlatul. Jadi jangan menarap palang itu biasa. Biasa arah palang ya panas atau tidak nyampah berkelap dan lain sebagainya. Di majelis Al-Jarodi 2 juga setiap Rabu kayak kemarin arak uang palem. Sak palem pasti dengan minyak. Jenuah dengan mamu. Lalu paling curug dengan mamu kira ngulung. Di majelis. Sebenarnya itu salah. Dan insya Allah peraturan organisasi, PO organisasi tiap akan lengkapi dan akan perbaiki. Jadi kita berusaha semua tuan guru ustadz yang memberikan pengajian di majelis umum, baik itu di majelis PBNW ataupun tidak, untuk tidak menyampaikan hal-hal yang berbau 17 tahun ke atas. Kita berusaha pengajian murni. Kemarin Bapak Tuan Guru Zain sama Tuan Guru Anas sampun yang kedua juga tidak ada lagi. Kalau mau pada pengajaran masalah pernikahan dan lain sebagainya kita ajarkan di dalam kelas, bukan di tempat umum. Kenapa? Kita harus meraih, kita harus menghargai. Yang hadir ke tempat umum kayak emang kini masih banyak anak kecil, masih banyak anak tidak lihat, masih banyak anak SD. Jadi tidak boleh ada lagi hal-hal yang berbau begitu. Kalau kita temukan, kita minta untuk berhenti mengadakan pengajian. Ini juga akan kita masukkan di PO organisasi, di peraturan organisasi. Jadi semua kita akan atur biar semuanya kita lebih menghargai sesama kita sebagai warga Nahdlatul. Saya nggak bisa jadi peninggi masih kode, masih kece, masih perlu pembinaan orang tua. Jadi kalau ada hal yang tidak perlu diperdengarkan, tidak perlu diperdengarkan. Yang perlu diperdengarkan hanya di dalam kelas. Di mana diperdengarkan? Di ma'had nanti. Banin mana dan usahakan juga untuk pengajarannya, karena ada bapak di sana yang banin diajar di lain tempat sama banin, supaya kita menyalahi aturan agama. Bukan napi-napi ya Pak, bukan napi-napi, bukan kita bersih dan lain sebagainya, bukan. Demi menertibkan, demi kebaikan nama organisasi, demi menjaga mudah organisasi. Karena yang dengar di luar kadang-kadang mulai ia izin pengajian, dia tidak ada hal seperti itu yang tercetus dari benak orang yang bukan Nahdlatul. Dari agar kepada bagus, kita menjaga, kita merawat bagaimana mudah Nahdlatul itu terus terjaga dari zaman pendirinya sampai hari kiamat nanti. Ini jamaah. Alhamdulillah, Bapak Sami hadir di majelis ini dengan sabar dari pagi, dengan antusias, tapi semoga niat peluh juga ikhlas. Ikhlas peluh? Walaupun tidak ikhlas, peluh hanya dapat capeknya aja Pak. Peluh hanya dapat capek. Niat kita hadir di suatu majelis, di suatu pengajian harus niat yang ikhlas. Nabi-nabi perlu kerjakan di dunia ini harus dimulai dari hati. Dimulai dari Nabi, dari hati. Kalau hati peluru sudah baik, hati peluru sudah benar, lisan peluru juga pasti akan mengeluarkan kebaikan.
Tidak ada lagi namanya gibah, tidak ada lagi namanya iri, tidak ada lagi namanya dengki. Apa penyebabnya? Semuanya itu adalah dari hati peluru sami. Bibir, telinga, hidung, mata, semuanya pasti mulainya dari hati peluru. Yang perlu diperbaiki adalah hati. Namun arah masih kira ras kanjeng batur, rawasan kelengan batur, baik itu betul atau tidak, berarti hati peluru itu jelek. Ini yang harus diperbaiki. Hati peluru yang harus diperbaiki. Hati peluru. Dan peluru harus tahu. Seorang tiang peluru nike dari manusia, dia tahu wajah tak mati ya Pak. Ini kode, ini bajang, ini toa. Namun ini enggak entah kontrak mati. Ninggal dulu sana. Jawin lekan makin, yang arah masih kebajang, masih kode. Lalu mulai kisah diri enggak. Harus kembali kisah diri mulai makin. Lekan tiang mulai pidato ini kisah diri ini Islam. Agar kembali arah jadi sanggup pelunggu. Arah jadi sanggup telahera. Selaku tak mati, sendeman tilu kiamat, ngerap baju oleh kubur. Ukuran semeter kali 2. Iya tak tengerap dulu nih? Sementara tengerap tinggi, namun kurang amal kesiksa oleh kubur. Wallalah kesiksa Malik, nyampe tilu kiamat. Malik kenyataan kesalah, kamu kenyang neraka, kesiksa Malik. Yang buat perlu lekan makin amal kubur. Amal ibadah wah lengkap wah ya diambilin sembahyang di mana bagus. Apa saat kurang antara tinggi sesama manusia. Kita sesama manusia itu yang penting. Urusan kan keluarga, urusan kan batin, iya pun terkisah. Dan isi neraka itu paling baik dengan minum. Dari sabini-bini ampura urusan mulai harus saling kisah. Saat kirang saling gosip sampunan. Niki banget-banget dah sampunan pada saling gosip. 5 adah dan lain sebagainya. Pada saling kering, kembali ada nak sanggup oleh akhirat. Tunggu sami nih kak kita dong hijau nih kalau ada jumpa lo, ada jumpa PKS. Pasti teliti sami kalau ngaji nanti jauh kepen. Sanggup dong. Sanggup. Makin lagi kejauh kalau kubur dan akhirat harus ada sanggup. Ini selalu ke mall keluar ke peluit. Sanggup lalu ngaji ke peluit, simpli kakena, simpli balon, bisa jari ini. Makin sanggup untuk akhirat ini ke, tak boleh penting ya mah. Sanggup. Kita yakini bahwa rasa yang mendoakan pelunggu sami agar masuk surga bagi kita. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin beliau adalah seorang datuk wali. Cuma pelunggu sami apa syarat? Samina wa enggak. Seorang samina wa ta'na itu sudah harga mati di Nahdlatul Seorang samina wa ta'na itu harus total di Nahdlatul. Enggak ada orang bergerak. Enggak ada orang samina wa pakarna dan lain sebagainya. Samina jelas wa ta'na, kami mendengar, kami setia. Seperti saya tiang, sering kita sampaikan di suatu pengajian, tiap ulang-ulang terus dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga hingga Anjali tempatnya tiba. Lihat Umuna tetap setia. Allah. Umuna setia aja pelunggu sami. Pelunggu sami memang setia aja Umuna selama beliau menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mungkin dia tanya pelunggu sami sanggup setia nggak kepada tiang sebagai ketua umum? Sanggup. Catat nih. Seorang sami mewakilnya itu total. Lalu pas zaman politik, politik doang, kalau suruh saminya bukan. Nah, itu kan tidak bergerak di politik memang. Nah, itu kan bergerak di pendidikan, sosial, dan dakwah. Tapi yang tiga ini apa yang akan menunjangnya? Jelas politik. Kita mempunyai putusan di dewan, kita mempunyai camat, bupati, gubernur, itu lebih enak. Madrasah ini bisa cepat memasukkan proposal sumbangan dari pemerintah, harus punya orang kita di sana. Kalau tidak punya, memang kita tamat sumbangan lihat satu juga cair 100.000. Kadang-kadang sekedar proposal ketulakan, ya deh. Ini ya pengurus madrasah kedua sulit. Nanti untuk menunjang yang tiga ini, ya harus ada orang kita duduk. Mau tidak mau, ya harus berpolitik. Bapak Maulana saya tidak mau berpolitik, salah. Bapak Maulana saya berpolitik. Dulu beliau pernah di Golkar, setelah itu beliau keluar ke P3.
Karena tidak satu visi misi dengan Golkar, beliau keluar ke P3. Pernah berpolitik juga beliau. Untuk apa? Untuk menunjang Nahdlatul Ulama ini, untuk menunjang pendidikan sosial dan dakwah ini. Pendidikan di madrasah ini, dakwah ini, siaran pengajian. Nikah harus jelas, tunggu. Namun dengan sekat. Paham belum? Jadi yang harus samina. Kita harus tetap kompak, utuh, bersatu. Iya, tema muktamar 14 kemarin yang menjadi ketua panitia, kompak, utuh, bersatu. Pertamanya tidak ada kompak, utuh, bersatu. Jadi ketua atau kepada yakin, ikhlas, istiqomah. Iya, tema muktamar 14. Tapi kebiasaan tiang kalau dia diangkat menjadi pimpinan, baik itu panitia dan lain sebagainya, tiang selalu istiharah. Di istiharah tiang itu pendatang tiang ini kurang temanya ini. Akhirnya tiang tambah temanya dengan kompak, utuh, bersatu. Itulah tema muktamar 14 Nahdlatul Ulama. Tiang menjadi ketua panitia, tiang sebagai pimpinan sidang, tiang terpilih jadi ketua umum. Sebenarnya beda tinjau kemudian yang masih banyak yang harus selesaikan di pengurus wilayah. Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Tapi juga yang diangkat, ya sekali lagi itu adalah amanah yang diberikan kepada dia yang harus dia jalankan. Sekarang menjadi pimpinan jamaah bukan sesuatu yang dibanggakan. Dia kebudayaan jadi pimpinan ini. Jadi dia ada di tengah pengurus sama, aku datang ini aku ketua umum. Anda yang tidak pernah berpikir begitu. Karena dia tetap menganggap diri dia adalah merebut di Nahdlatul. Ketua umum itu hanya sebagai jabatan, hanya sebagai amanah yang sangat berat. Kenapa dia bilang berat? Pertanggungjawaban yang di dunia ini dengan pengurus kami. Apa yang dia kerjakan untuk Nahdlatul Ulama itu pertama. Yang paling berat di akhirat, pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang pimpinan paling berat pertanggungjawabannya jamaah. Pengurus kami di mati doa, di masa itu pertanggungjawaban dia di akhirat nanti. Pertanggungjawaban dia di depan Bapak Maulana yang pendiri Nahdlatul Ulama juga. Sampai mana kerja dia sebagai ketua umum di Nahdlatul Ulama. Jadi bukan sesuatu yang harus diperebutkan, harus kepala, saling sikut dan jebatur. Berat, nih? Berat. Yang cukup dari perbuat. Yang sampaikan di semua tempat yang sampaikan. Saya itu merbuat barangkali masjid, musola. Apa pegawai merbuat nyapu nih? Nyapu. Waktu azan, arah tembok teras ini jadi pinggir kotor itu bersih. Arah dia jadi pinggir tamu musola meneng. Lupa angkat pempes itu bersih si berbuat. Dia kedap membuat si kerang bersih ada wajah. Begitu juga dia. Pengurus kami mengotori perjuangan Nahdlatul Ulama, yang akan bersih pelungu, maka yang bersih pelungu, yang pecah pelungu. Dia tugas ini melawan Nahdlatul Ulama yang pecah pelungu, karena Nahdlatul Ulama ini tidak membutuhkan kader-kader atau jamaah yang pembangkang di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tidak butuh pembangkang. Nahdlatul Ulama butuh kader-kader jamaah yang samina wa ata'ina. Nahdlatul Ulama tidak butuh perusahaan pembangkang yang tidak sampai lakukan. Karena kenapa? Ini dia mau bikin organisasi ini dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang suci. Nahdlatul Ulama ini sudah sangat suci, jangan perlu sami kotori lagi. Dengan tidak samit nawatana, dengan linggih samit ada hukum. Mari kita semua menjadi yang anfa hukum di Nahdlatul Ulama. Itu yang terpenting. Karena organisasi Nahdlatul Ulama ini sebagai wadah dua lembaga pendidikan yang dibuat oleh Nida tercinta. Yang pertama NWDI, yang kedua NPDI. Dua lembaga pendidikan ini dinaungi oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua niat Bapak Maulana Syekh agar warga Nahdlatul Ulama itu masuk surga diberi hisab. Setiap pidato beliau, setiap pengajian beliau tetap disampaikan supaya pengurus kami semua masuk surga diberi hisab. Itu niat beliau. Ya muda sama surga jamaah kali tak nur doang ibadah puluh santri sih nyempuk sih luar biasa.
makin kalian murung mikir lek mantu sami berat padahal kalian sami nawata nasisi. Zainuddin Sani niki diperintah oleh Bapak Maulana Syekh tahun 2015 akhirnya dia laksanakan 2016 akhir untuk mulai membuka majelis dakwah Hamzah 2 pada hari Rabu jam 3 sampai maghrib di Mataram. Yang diperintah membuka majelis dakwah Hamzah 2 yang lunas yang membuat dua ini awal akan jadi madrasah akan jadi majelis dakwah Hamzah 2. Yang sebarang tarekat hizib nomor 2 untuk jadi pengetik ulang kita tarekat hizib nomor 1 yang laksanakan di mana dia buka le balik bahasa yang masih tinggal di Panjetilan balik macam dia tiang man suruh nyambang pergi sana dia tiang balik tiang niki cuma pesuruh saya nyampe niki adalah Bapak Maulana Syekh kan umumna Zainuddin Sani niki cuma berbuat cuma pesuruh tiang niki. Kebetulan dia jadi ketua umum pesuruh dan pesuruh Bapak Maulana Syekh pesuruh dia yang nabi-nabi yang dengan hebat. Cuma satu kunci keberhasilan yang kunci kekuatan yang satu yang tetap samina wa atau enggak. Nabi-nabi pokoknya Bapak Maulana Syekh dari yang baru lahir sampai akhir hayat beliau yang diangkat sampai sekarang dia. Nabi-nabi bahasa umumnya gini dia yang bilang Mesti umumnya sekali kita, enggih, gawe ini, enggih, kalau berat, enggih saja, kenapa? Namun pula yakin isi sak bersuruh, insya Allah selesai, pasti yang selesai. Tenara ada sekali, tenara. Pokok kesamina, watanan enggak nikah, cuma sekat ya main ini samina enggih, sekat enggih. 20 sekian tahun di pimpin si umumnya. Si Bijar Datul Wali pendiri tarekat hizib Nahdlatul Ulama 20 sekian tahun ini terbuka melawat di Pak Surga lalu pilih dek pilih pada kulit tiang niki Zainuddin Sani sejak tiang kude niki naik Bapak Maulana Syekh dari dalam tiang niki model bani niki dari dalam kude namun tiang Mesir ke malam yang siap malam kamu tiang di kamar beliau Mesir di atas kasar salah syukur sebetulnya tiang pada kelelahan tiang masih sampai jam 12 Bapak Maulana Syekh Mesari tiang subuh lah yang ada nikmat sampai lawang kamar sampai cat meja tiang pulang gara-gara mikir kah tiang berani subuh seniman yang disuruh tiang kelelahan nunduk ke bagian beliau lain beliau nunduk bagian dan tiang sebagai saksi Bapak Maulana Syekh itu nyampe Tan Mesari iman beliau mikir tetap murid jamaah tetap bertasbih iman teri iman dari balasan ini tetap bertasbih tasbih luar biasa sedikit lekok Bapak Maulana Syekh saya selalu bersalam bahwa kita iman sekarang ini lekok makan jempol lagi sampai dukung lekok sin putar tasbih jadi nyampe Mesari pulas iman mikir deh Muhammad telah saat dua mikir dia putar tasbih Bapak Maulana Syekh yang kita besar ini iman masih muda terus bertasbih di nomor luar biasa kedirian kedua sebelum sami yang tamu saya dewa kesalam kecil Bapak Maulana Syekh pilih kesalam kan cek umuna iya Bapak Maulana Syekh kenapa kulitnya umuna dengan kulit Bapak Maulana Syekh itu sama baru kulit umuna dengan Bapak Maulana Syekh itu sama saya nggak tiang yang lain Bapak Maulana Syekh doang atau tiang tidur namun arah sama tiang bisa jadi tiang wah tidak bau jadi kedua yang sama tiang wah tidak boleh naik Bapak Maulana Syekh dan tiang sebagai saksi iya mengenai Bapak Maulana Syekh iya mengenai Bapak Maulana Syekh iya dan jenis kulit beliau sama tiang melangkah kemanapun tiang beliau lagi ada di gedeng tiang tetap mampir tiang mengaji ke pulau kami tiang mampir ke kemudian tiang ngaji beliau tiang langsung tiang duduk tiang angkat main beliau tiang dulu oleh sorbannya tidak ada sopan iya kalau azimat tiang mana naik jadi napi-napi tiang gaib rawas lagi tentang tiang masalah apapun perlu serang tiang namun naik menggunakan arah lewat tiang tenang kelang selalu bisa tiang hadapi
sering menggunakan nolak kadang-kadang sehingga tiang kami imaman. Oh maksud udah jawab otak lebih mulia dan tinggi menggunakan seotak yang angkatnya dulu. Angkat rugi pengurus kami selama 21 tahun beliau memimpin pengurus kami tidak sami nawar. Sangat luar biasa menggunakan itu kesayangan Bapak Mulanas. Sangat luar biasa. Napi-napi yang kerjakan dengan pegawaian seminggu, namun dia waktu kedua, yang lain menggunakan paling nggak sejelur deh lain pegawai itu selesai. Berkali dia jadi panitia lagi panitia pertama 2 minggu waktu kerahan pengurus Indonesia. Akhirnya juga dia gawe was selesai, siap lapun ada was selesai di 3. Kira biaya 500 miliar, 600 juta, 200 juta, arah dolangan selesai. Apa? Ramatan Bapak Mulanas diturunkan kepada umum. Angkat pengurus kami 21 tahun kita pimpin si undang namun arah saya samina dulu. Saya Bapak Mulanas pasti saya pertama dia surga pasti bijak saya dulu. Pasti umumnya itu pasti akan dibawa pertama Bapak Mulanas di akhirat nanti. Paham belum? Tapi tidak ada kata terlambat mungkin. Sila kita mulai perbaiki diri, kita mulai perbaiki hati, tetap kita dalam satu garis organisasi, dalam satu garis komando, kita tetap samina wa ata'na. Kami mendengar, kami siap. Paham belum? Simple. Nada tua kami ke jamaah-jamaah, di tua terkena gaya-gaya di tua jamaah-jamaah. Nada tua kami ke jamaah-jamaah. Tidak perlu ada yang kita pikirkan seberat-berat. Sebenarnya semua yang mudah, selaput mudah, cuma yang penuh tidak disulitkan. Yang penuh tidak disulitkan. Bapak Mulanas meninggalkan Betul Woton telah melepas estafet kepemimpinan kepada siapa sudah diatur oleh beliau. Sudah diatur oleh beliau. Beliau Bapak Mulanas itu masih ada kok di tengah-tengah pengurus kami. Cuma pengurus kami tidak sadar. Masih bayar ngelawan. Beliau lihat pegawai pengurus kami masih pengurus kami dipantau. Karena keramatan Bapak Mulanas lah, makanya Nahdlatul Wathon sampai sekarang terus berkembang, Karena keramatan beliau dan keikhlasan beliau mendirikan organisasi. Beliau sangat ikhlas mendirikan organisasi. Luar biasa. Nahdlatul Wathon ini beda dengan organisasi lain. Nahdlatul Wathon ini benar-benar dijaga oleh pendiri. Benar-benar diawasi oleh pendiri yang yakin itu. Paham belum? Kepada lapar yang jamaah ini ajar dia lagi? Maaf. Masih. Panas bau nih kan? Panas jamaah? Lihat kan? Ada. Ini hujan? Ini hanya basah kan? Kira kalau pindah hujan lalu kira itu. Alhamdulillah. Ya sering kita sampaikan tiang bikin di awal lagu ini di awal yang tahun 2022 apa besar suruh lain ya boleh nara rugi namun umur ke Bapak Mulanas di nara rugi ke namun jalanan wajib Bapak Mulanas di nara rugi ke namun turut pimpinan. Dan perlu kami catat juga berjuang di Nahdlatul Wathon itu tidak harus jadi pemuka, tidak harus menjadi pimpinan. Perlu kami misalnya madrasah niki tukang sapu dan terus ada tukang sapu juga berjuang. Belum kepegawaian ya Nahdlatul Wathon tukang sapu juga. Tak ada pahala gaji pemimpin. Dia sapu madrasah niki, dia sapu kelas-kelas niki bisa jadi punggu kami sekolah dengan tenang bersih. Berarti dia itu berjuang di Nahdlatul Wathon. Arah satpam berjaga agar bisa jadi pelunggu. Aman kamu, saja spirit saja makan aman kamu. Pegawai di Nahdlatul Wathon. Dia ada pegawai itu. Dia harus jadi pemimpin di organisasi. Tukang sapu juga itu bekerja di Nahdlatul Wathon. Pelek pahala. Madrasah Nahdlatul Wathon yang dia jaga, yang dia sapu. Satpam dia menjaga gerbang madrasah Nahdlatul Wathon. Ada tugas demikian. Paham belum? Dia kebetulan yang Nahdlatul Wathon lalu dia kepindah jadi pimpinan. Salah tinggi. Yang penting bermanfaat untuk Nahdlatul Wathon itu sudah bekerja untuk Nahdlatul Wathon. Dia harus jadi pimpinan. Ini baru terpengkah berumur salah.
Nunggu boleh Ustaz, bekerja dengan keluarga. Mau yang contohkan guru baru tukang sapu itu bekerja dengan keluarga. Agar bersih madrasah dengan keluarga. Satpam itu berjaga agar aman madrasah dengan keluarga. Itu juga bekerja dengan keluarga. Paham tunggu? Jadi sampurna Pelunggu Sami bekerja hati dimanapun posisi Pelunggu Sami. Mari kita berlomba-lomba mencari kebaikan di dalam keluarga. Alhamdulillah Nahdlatul Ulama mungkin sudah ada di 21 provinsi pengurus wilayah dan 3 perwakilan. Insya Allah dalam waktu dekat yang akan menyelesaikan mudah bisa sampai 27 provinsi. Amin. Yang bertekad tahun depan sudah selesai di 34 provinsi. Alhamdulillah sudah 4 hari ini yang pun ada di 5 provinsi. Mereka siap menjadi pengurus organisasi dan insya Allah dia akan pilih untuk melantik mereka mengadakan muslim dan mengadakan musdah agar tersebarnya Nahdlatul Ulama di seluruh penjuru tanah air. Yang undangan tiang dari Brunei, dari Malaysia, dari Jepang, dari Turki, dari Saudi, dari Sudan, dari Iran untuk perwakilan Nahdlatul Ulama arah dan cuma dia lagi selesaikan di Indonesia dulu. Sejak dia dilantik langsung dia telepon selaku ketua yang BMB Tanara sambil agar tersebar. Dan insya Allah di semua perwakilan, di semua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama harus ada minimal 1 madrasah di setiap provinsi. Itu target yang menjadi ketua umum agar arah pahala agar arah pertanggungjawaban tiang lalu akhirat. Namun di dunia niki arah di narak terserah, kelinggi sami di nomor tiang terserah. Pokok tiang selamat ya. Pokok yang miring pendiri Nahdlatul Ulama tamu surga bagi hisab. Niat yang seket hidup di dunia ini agar kamu surga. Arab bila kamu neraka jemaah? Arab? Samina wa ta'na akan dikirim bapak pelanas. Akan dikirim bapak pelanas. Niat yang mendah agar kamu surga. Yang berdiam miring nanti juga imam beliau. Itu yang Allah Ta'ala sampai mati. Selalu yang sampai nawatan lagi, sampai nawatan lagi. Itu yang baik sekali. Saya nggak mau kemaukan yang kami sekali yang rugi dari dunia ini sila. 30 tahun umur dunia terus terbati, tiba-tiba neraka lain coba berbeangan kan? Nauzubillah. Rugi dendek ya mah? Rugi itu. Angka sila makin ada nih terugi. Sekit barisan, sopo barisan, pengiring Bapak Melanase tetap samina wa ta'na. Samina wa ta'na ini dari Bapak Melanase arah di Al-Quran, di umumna minan de. Cuma sering disampaikan oleh umumna. Samina diri umumna ini itu lain apabila Arab bisa penyalon. Enggak masalah. Masalah sepele ya tidak tinggi hendak kamu surga. Di jamak jamak ini nikis benar, dia mina sila mencoba jamak kemudian akhirat nikah surga aku neraka jamak tadi. Sila sama di samina cobaan, cuma ini dia harap berbarang. Saya niat dia enak nunggu sami untuk kebagusan ini, agar dia terbarang oleh dunia doang, agar terbarang oleh akhirat, agar terbarang balik barang bubuk kan coba pemulanas ya. Iya deh. Namun dari samina tidak mungkin barang bubuk kan coba pemulanas tidak mungkin, dan mungkin. Jadi kita tidak menjalankan wasiat, tidak mungkin kita bersama dengan pemulanas ya. Namun teman barang ini harus terbangun dengan dunia sampai akhirat mungkin kan terbarang satu suara kita, sopo angan ke, lihat sekian garis pimpinan. Barang boleh akhirat, pasti terbarang oleh akhirat. Kita mungkin bisa, jangan mungkin bisa. Mungkin bisa. Gini, akan terbarang karena dia menganggap lulus kami semua itu adalah keluarga dia. Kita berkeluarga di Nahdlatul Ulama, kita bersaudara. Lulus kami itu bukan orang. Dari dulu yang menyampaikan, dari yang jadi pimpinan himah, semua himah itu saudara. Lulus kami semua saudara tiang, keluarga tiang. Akan terbarang di dunia sampai akhirat. Ini dunia doang kesaling kita. Kesaling raos, ini terbarang di akhirat. Ini terbarang di akhirat deh. Sila terbarang-barang samina. Ini berat sebenarnya, tinggi, tidak berat.
Ajaran Bapak Maulana sudah jelas di wasiat perkembangan bangsa pengalaman baik. Wasiat beliau di banyak maksanya sudah jelas. Semua yang beliau sampaikan dulu sudah jelas. Lagu Ita Niki, Pelunggu Sami Niki masih arah macel, masih arah nolak, masih arah telen. Kenapa? Nabi pindah nikah jelas jemaah, Nabi pindah nikah. Apa sebab? Apa sebab sila? Karena masih ada ego di dalam hati pelunggu. Kita berorganisasi di Nahdlatul Ulama ini tidak boleh ada ego. Buang semuanya. Untuk apa? Agar kita masuk surga di dunia. Seberat hidup di dunia ini. Seberat selaku tak mati. Selaku tak mati. Ini kau kira. Selaku tak mati. Sendiri mati siapa? Agar terbang. Agar terbang. Alhamdulillah tiang ngiring ini tiang dari sejak tiang kecil, yang diajar wirid dan lain sebagainya, yang bertemu sama semua gaib-gaib, yang cerulah dan lain sebagainya. Keren ya mah. Dewi Anjani datang ke ulah. Malam Papa Maulana saya tidak berdua ulah Dewi Anjani. Girang kaitin lah. Jadi semua itu Zainuddin Sani ini sudah dikasih lihat ya mah. Tinggal tunggu Niki yakin tidak. Iya pun arah di Nahdlatul Ulama yakin, ikhlas, istiqomah. Tapi Pelunggu belum yakin, makanya Pelunggu tidak samina. Kalau Pelunggu yakin, tidak mungkin Pelunggu tidak samina. Tidak mungkin Pelunggu tidak samina. Kalau Pelunggu yakin, pasti Pelunggu samina wa ta'ana. Samina wa ta'ana. Dia bilang pengajian, pengajian pasti Pelunggu sampaikan hal tersebut. Kenapa? Untuk menambah keyakinan Pelunggu. Untuk tambah keyakinan Pelunggu. Untuk tambah keyakinan Pelunggu. Amalnya Pelunggu sudah luar biasa. Mungkin tinggal pada manusia ini tinggal di Nahdlatul Ulama kita kepada kerisaan ini agak sedikit jalur itu. Paham belum? Paham. Jadi apabila kali ke nanti di waktu terkait balik, kalau pegawaian ini cuma selamat yang ada di NTB, yang tidak lagi di luar daerah, insya Allah yang hadir. Kecuali yang lagi di luar daerah ada kesibukan organisasi baru yang tidak hadir ke tempat pengusaha. Selamat yang ada di Lombok pasti yang hadir ke tempat pengusaha. Pasti yang pengusaha. Saya ingat ini kan sudah nama itu yang kesambak pengusaha untuk memberikan kebaikan agar pengusaha pada bersopo di satu aren bahasa orang nasihat agar jadi tele aren sampai si penuh aren iki saran aren iki ini nabelah. Namun aren sopo tahu aren satu tidak sebab pola nasihat dia nabelah kembe kejaga sebab pola nasihat kejaga aren itu. Namun tinggi hari lain aren tahu saya menjaga aren salah ini kan. Namun aren satu yang belum mungkin insya Allah dijaga sebab pola nasihat. Alhamdulillah. Satu nikah yang kurang lebih dia tulis maaf. Namun harap bisa tersinggung sekata-kata tiang selalu mengucapkan alhamdulillah. Berarti tinggi salah ini tiang. Karena dia mengatakan fakta apa yang ada, aku saat yang lekan kecil, lekan kode kaji bawa bulan nase sampai akhir hayat beliau, tiang terkirim beliau sampai jasad beliau terakhir juga tiang kirim beliau supaya belum tahu pernah disampaikan oleh Haji Ali Dahnur. Tiang itu masih komunikasi dengan bapak bulan nase di saat beliau telah menjadi jasad, telah menjadi mayat pada saat itu. Yang sebenarnya menutupi cuma sering disampaikan oleh Haji Ali Dahnur hanya dibuat dalam bentuk buku. Yang kaget ternyata dia melihat tiang setelah Bapak Maulana meninggal, tiang lagi berjaga, namun ada ziarah tiang buka sorban tutup dengan Bapak Maulana hingga setengah ziarah yang tutup pas beliau meninggal di Kalimantan. Setelah nikah yang kita beliau kalau bilang segini enggak bahasa beliau masih beliau langsung beliau merahaskan seperti dia tahu pernah wasiat beliau disampaikan kepada dia. Alhamdulillah wah 50% yang gawe kalian 50% di tiang gawe mudah-mudahan yang berselesai. Amin. Yang utama surga ini beliau juga di sana keyakinan formasi beliau ini dia dekat yang pernah yang setelah itu beliau dimandikan oleh para saya. Beliau masuk ke kamar depan disolatkan. Pas disolatkan juga kepada yang bersedih karena beliau dikafani terakhir kemudian kerja jasad Bapak menangis. Kerja jasad ini tapi yang nangis sekali. Setelahnya dia tenang.
setelah rupiah sembahyang zuhur, sembahyang asar, semalam yang tahajud, dia pun datang beliau mengasih aku gini, kalau mau dia nangis kenapa? Karena tidak bisa melihat jasad beliau lagi. Tapi kalau roh beliau, insya Allah sampai detik ini kita bisa lihat. Sampun nikah atur yang tidak mengada-ngada, hanya untuk menambah keyakinan pelunggu. Bapak-bapak mulai saya berdiri Nahdlatul Ulama masih hidup dan masih harus dengan pelunggu. Pelunggu harus yakin agar semua kita masuk surga bagi hisab seperti bagaimana ini. Allahu Akbar. Sampun nikah atur kurang lebih dari maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa.